All right then. Will Woven, as a rock in your shoe, that's the first thing you need to know. You know, a witch might be living right next door to... Halo para penonton setia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas sebuah film bertemakan penyihir berjudul The Witches. Dirilis pada tanggal 20 Oktober 2020, film ini merupakan remake dari film yang terdahulunya dan juga mempunyai judul yang sama. Dalam versi terbaru ini lebih banyak menggunakan animasi efek visual daripada film yang sebelumnya. Dan tak lupa lagi, film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis, diperankan oleh Anne Hathaway, Jazir Bruno, dan Octavia Spencer. Film ini memiliki alur tempo yang lambat, tetapi sangat baik dan gak bikin bosan. Film The Witches ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yatim piatu berusia 8 tahun yang tinggal bersama neneknya di sebuah rumah yang sederhana. Dan disitulah mereka bertemu dengan para penyihir. Yang perlu diketahui, para penyihir ini sangat membenci anak-anak. Sebelum menonton alur ceritanya, jangan lupa lakukan ritual khusus dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika menyukai video ini. Dan saya peringatkan, konten ini adalah konten full spoiler. Daripada tambah penasaran, langsung saja saya ceritakan alur ceritanya. Cus! Hardly, I only love my bed and my mom, I'm sorry. Film ini terfokus dengan seseorang yang bercerita tentang masa lalunya yang terjadi pada tahun 1968. Lalu kita diperlihatkan seseorang anak kecil berserta ayah dan ibunya mengalami kecelakaan mobil. Tetapi pada kecelakaan itu, hanya dia yang selamat dan nahasnya ibu dan ayahnya meninggal. Scene pun berpindah ke rumah sakit. Nampak seorang nenek berduka atas kepergian anaknya. Kita beri saja anak ini bernama Sam. Sam kecil pun dihampiri olehnya dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya, dan Sam pun mengiyakannya. Lalu diperlihatkan sebuah rumah sederhana yang akan ditinggali oleh Sam dan neneknya. Sesampainya Sam di rumah itu, Sam lalu masuk ke rumah yang akan membuat seluruh hidupnya bahagia. Wait. A mama's mama. A tough lady with a big heart. Setelah itu, nenek mengantar Sam ke kamar ibunya sembari mengatakan kamar ini akan membuatmu nyaman dan kamu akan merasa lebih baik di sini. Sam kecil pun mengambil foto ibunya dan meratapi nasibnya yang malang. Lalu neneknya membuatkan Sam chicken wings, namun Sam yang masih sedih, dia pun tidak memakan makanan yang lezat itu. Kemudian neneknya memutar sebuah lagu sambil bernyanyi dan berdansa untuk menghibur Sam. Tetapi Sam masih saja merasakan hal yang sama. Neneknya membuatkan dia roti, akhirnya Sam memakan makanan itu. Dan terlihat raut wajah neneknya yang tersenyum. Scene berpindah. Sam kecil yang sedang melamun melihat daerah luar yang begitu bahagia. Lalu neneknya datang dan memberikan seekor tikus untuk menemani Sam. Dan tikus itu diberi nama Daisy. Lazy Daisy. Pada malam harinya, mereka bernyanyi, bercandaria agar Sam melupakan semuanya. Tapi disinilah awal munculnya penyihir dan mendoti-doti neneknya. Oh iya, mendoti-doti itu adalah mengguna-guna atau pelet. Keesokannya, mereka pergi ke sebuah toko untuk membeli persediaan bahan makanan. Lalu Sam bertanya kepada neneknya bahwa dia akan membeli sebuah paku lapis untuk membuatkan rumah Daisy. Selagi mencari paku yang diinginkan, penyihir itu datang lagi dan memberikan sebuah permen kepada Sam. Namun Sam menolaknya. She is dead. Untung saja neneknya datang. Lalu Sam menyuruh neneknya untuk cepat pulang karena Sam merasa takut dengan apa yang terjadi barusan. Scene pun berpindah pada malam hari. Nenek Sam yang khawatir menghampiri Sam lalu berkata, "Apa yang ingin kau jelaskan dan apa yang ingin kau katakan di minimarket tadi pagi?" Lalu Sam menjelaskan kepada neneknya tentang apa yang ia lihat tadi pagi. Lalu Sam menceritakan bahwa dia melihat seseorang perempuan yang memberikan dia permen. Lalu neneknya bertanya apakah perempuan itu memakai kaos tangan dan memakai topi runcing. Sam lalu menjawab bahwa memang perempuan itu menggunakan topi runcing dan kaos tangan. Lalu nenek Sam mengetahui bahwa perempuan itu adalah penyihir. Kemudian nenek Sam menceritakan flashback bahwa dia mempunyai seorang teman yang bernama Alice. Alice bertemu dengan penyihir itu lalu memberikannya permen. Nenek yang melihat itu lari ketakutan, tetapi pada malam harinya nenek sangat senang karena melihat Alice pulang ke rumah dengan keadaan sehat. I'm a stranger.
went straight home. I never should have left Alice alive. I was as happy as a mouse in a bucket of cheese. Tetapi keesokannya Alice mulai berubah menjadi ayam, kakinya berubah menjadi ayam, dan semua tubuhnya sangat mirip dengan ayam. Bisa begitu di Sundala. Lalu neneknya merasa di rumah itu sudah tidak aman lagi, karena pastinya penyihir itu akan datang untuk menyihir mereka. Sin pun berpindah di hotel yang sangat mewah, di mana Sam dan neneknya merasa aman untuk tinggal sementara di sana, dan agar terbebas dari penyihir. Ketika sedang memesan satu kamar hotel, Sam memandangi seseorang anak seusianya bernama Bruno. Dan tiba-tiba datanglah sekelompok tante-tante yang berbaju bling-bling warna-warni kayak orang mau pergi pesta. Para tante-tante itu memesan kamar di hotel tersebut. Dan yang mengejutkan, mereka semua adalah penyihir. Bedanya penyihir sama dukun apa, Di? Dan hal itu membuat Sam dan neneknya merasa terancam. Pada malam harinya, nenek Sam menceritakan ciri-ciri penyihir kepada Sam. Seperti mulutnya lebar, tidak mempunyai rambut, selalu menggunakan wig, tidak mempunyai jari-jari kaki, dan ketika dia melihat anak kecil, mulutnya akan sangat membesar. Dan sedari tadinya, ternyata ada seekor kucing milik penyihir yang sedang memata-matai obrolan mereka. Jaga betul ini kucing, bisa jadi intel. Keesokannya, Sam berjalan-jalan mengelilingi hotel itu, lalu bertemu dengan Bruno. Bruno berkata bahwa ada seseorang wanita yang ingin memberikan coklat dan menyuruhnya untuk datang ke ruangan ini. Sam pun merasa penasaran dengan ruangan yang ada di depannya. Kemudian Sam masuk ke ruangan itu dan memandangi sekelilingnya. Lalu datanglah segerombolan penyihir yang sedang mengadakan pertemuan di ruangan itu. Sam pun terkejut lalu berlari dan bersembunyi di bawah mimbar itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan nenek Sam tentang penyihir itu memanglah benar. Dalam pertemuannya, penyihir tertinggi atau bosnya penyihir memberitahu kepada penyihir yang lainnya bahwa ia memiliki sebuah ramuan yang dapat mengubah anak kecil menjadi seekor tikus dengan cara meneteskan ramuan ini ke makanan atau minuman. Cocok sekali untuk Anata yang durhaka. Dan tiba-tiba Bruno lalu datang ke tempat itu dan menanyakan coklat yang dijanjikan oleh ketua penyihir itu. Dan ternyata Bruno menemui nasib sialnya dengan dipaksa meminum ramuan itu dan seketika Bruno pun menjadi seekor tikus. Dan ternyata nasib sialnya kembali lagi karena para penyihir mencoba membunuh Bruno dengan cara menginjak-injaknya. Dari kejadian ini kita dapat belajar bahwa menjadi anak yang rakus dapat mengubah kita menjadi seekor tikus. Kemudian Bruno ditolong oleh tikus peliharaan Sam yang bernama Daisy. Daisy pun berlari dari tempat persembunyiannya dan menarik ekor Bruno menuju ke tempat persembunyiannya bersama Sam. Karena kejadian itu, penyihir mengejar Bruno dan mendapati Sam yang bersembunyi di dalam ventilasi dan mengeluarkan Sam dengan cara menarik kakinya. Penyihir itu lalu memasukkan ramuan ke telinga Sam. Seketika itu Sam pun berubah menjadi seekor tikus. Lalu Sam yang sudah berubah menjadi seekor tikus ingin dibunuh oleh para penyihir. Kemudian Sam berlari menuju ke ventilasi bersama Daisy dan Bruno. So you're a mouse too? Whatever. There's a convention of witches here in the hotel and they have evil potions. Sam berkata kepada Bruno dan Daisy bahwa kita harus bertemu dengan nenekku karena dia tahu segalanya tentang penyihir. Dengan segala perjuangan, akhirnya mereka bertemu dengan nenek. Sam pun menceritakan kepada neneknya mengapa dia dan Bruno dan juga Daisy bisa menjadi seekor tikus. Itu dikarenakan ramuan penyihir yang dimasukkan ke mulut Bruno dan telinga Sam. Nenek Sam pun merasa bersalah karena tidak bisa menjaga cucu tersayangnya. Lalu nenek Sam memikirkan cara agar bisa mengubah Sam, Daisy, dan Bruno kembali menjadi manusia. Hanya sutradara yang tahu. We could buy food. Yum. I'm so sorry, Daisy. Quick, hide. Here, children. I always travel with my anti-hex herbs and salts. But whoever knows. Kemudian nenek Sam berkata, seandainya aku bisa mengambil ramuan milik penyihir itu, mungkin saja saya bisa mengubah kalian menjadi manusia kembali, ujar neneknya. Sesaat setelah nenek mengatakan hal tersebut, Daisy pun teringat dengan kamar penyihir tersebut yang tepat berada di bawah kamar mereka, tepatnya di kamar 666 atau 666. Nenek Sam bersama Bruno, Daisy, dan Sam langsung bergegas pergi ke kamar penyihir itu untuk mengambil ramuan agar mereka bisa kembali menjadi manusia.
Dan setelah mereka berhasil mengambil dan masuk ke kamar penyihir dan tiba-tiba mereka hampir ketahuan dan alhamdulillahnya mereka berhasil mengambil ramuan itu. Nenek Sam mencampurkan ramuan-ramuan itu dengan harapan bisa mengubah cucunya kembali menjadi manusia. Sam, Bruno, dan Daisy disuruh berpegangan tangan. Entah itu tangan ataupun kaki, saya juga tidak tahu. Balik lagi ke alur ceritanya. Nenek Sam pun terus menunduk membacakan mantra-mantra. Setelah membacakan mantra-mantra dan ternyata hasilnya nihil. Even that, we had to try something, kids. It's far greater than my little home remedies. Inilah guys yang dinamakan perjuangan tidak selalunya berhasil. Dan dari sinilah para tikus-tikus berhasil lahir. #koruptor. Nenek Sam pun kembali merasa sedih. Lalu Sam pun berkata kepada neneknya bahwa jangan berkecil hati. Saya memiliki ide yang sangat mantap untuk memasukkan ramuan itu ke dalam makanan para penyihir itu. Sam, Daisy, dan juga Bruno mulai mengatur rencana untuk memasukkan ramuan yang sama yang bisa membuat mereka menjadi tikus. Kemudian mereka bergegas menuju dapur hotel dan memasukkan ramuan itu ke dalam sup. Lalu nenek Sam pergi ke ruangan makan dan melihat para penyihir memakan sup itu. Kemudian penyihir agung itu melihat nenek dan mendatanginya dan mengetahui bahwa nenek adalah teman dari Alice, yaitu orang yang menjadi ayam pada awal video. I always prefer a table near the exit so I can get out fast. If those fancy ladies are eating looks good, I'll have that. I'm sorry, that soup is reserved. Sounds... Dan satu persatu penyihir yang memakan sup itu berubah menjadi tikus yang sangat menyejibkan. Anjay, tidak ada bedanya dengan tikus depan rumah saya. Nenek Sam bersama Sam dan yang lain-lain lari masuk ke ruangan penyihir itu untuk mengambil ramuan tersebut. Namun sayangnya setelah mereka berhasil mengambil ramuan yang lain itu, Nenek Sam berusaha untuk membawa kabur ramuan itu. Tetapi nahasnya karena terkejut oleh kehadiran penyihir janam kampret itu, ramuan tersebut terlempar tepat di bawah ranjang. Karena panik, Nenek Sam pun tak berani untuk mengambil ramuan tersebut. Dan yang mengejutkan, penyihir itu menyadari kehadiran Nenek Sam yang berada tepat di bawah ranjang kamarnya. One bit. Considering the last thing we'll ever see. Lalu penyihir janam itu mengangkat ranjang dan berusaha untuk membunuh Nenek Sam. Sam yang cerdas pun menggunakan jebakan tikus itu untuk melempar dirinya untuk masuk ke dalam mulut penyihir janam itu dan memasukkan ramuan ke dalam mulutnya. Dan akhirnya penyihir janam ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Sam. Mampus, maka jangan membuat ramuan kayak begitu. Ingat guys, yang kita lakukan baik dan buruknya akan balik sama kita. Jangan berusaha berbuat baik karena dari film ini kita belajar bahwa timbal balik dalam kehidupan itu ada. Lanjut, penyihir yang telah berubah menjadi tikus itu berusaha mengejar Sam, Daisy, dan Bruno. Namun sebelum penyihir itu menangkap Sam dan yang lain-lainnya, dia kemudian ditangkap oleh Nenek Sam menggunakan sebuah botol kaca untuk menangkap penyihir ini. Dan Nenek Sam melepaskan kucing peliharaan milik penyihir itu, lalu kucingnya ingin memaksa penyihir yang berubah menjadi tikus tersebut. Let me out! Let me out your tongue! Stupid! Nice! Put your tongue back in your mouth! Setelah nenek berhasil mengambil semua uang di koper milik penyihir itu, Sam dan neneknya memulai hidup baru bersama Bruno dan Daisy. Nenek Sam pun yang merasa iba mulai merawat anak-anak terlantar dan menjaganya agar tidak diganggu oleh penyihir. Tamat. Dan untuk Sam, Daisy, dan Bruno tetap menjadi tikus karena nenek masih belum menemukan obat penawar bagi mereka. Cuma sutradara yang tahu. Teruntuk kaum rebahan dari Sabang sampai Merauke yang hidupnya selalu begitu-begitu aja, nonton film ini agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Dan kekurangan dari film ini adalah sutradara yang sangat menguras otak. Teruntuk saya yang merangkum film ini, maaf jika ada kesalahan, mohon dimengerti. Dan saya minta maaf karena banyak bagian dari film ini saya tidak masukkan, karena saya hanya membahas inti dari film ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ici sekaligus admin dari Nonton Film undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bosku. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Mantap.